Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu untuk membaca Al-Quran, yaitu akan mempelajari ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid yang pertama kita pelajari yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 4 bacaan. Yang pertama yaitu idhar, yang kedua idgham, dan yang ketiga iqlab. Terus yang keempat yaitu bacaan ikhfa ya. Ada juga ya kitab yang menyebutkan hukum nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah itu ada 5 bacaan. Karena idgham langsung dibagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Karena saya bersumber pada kitab Tuhfatul Atfal ya, di situ hanya menyebutkan 4 hukum saja ya, tapi ntar juga akan dibagi menjadi 2 idghamnya ya, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Oke, kita langsung saja mempelajari tentang hukum yang pertama dulu, yaitu bacaan idhar ya. Oke, mari kita bahas yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama adalah idhar. Pengertian idhar itu menurut bahasanya ya, idhar itu artinya jelas ya. Sedangkan menurut istilah dalam tajwid, idhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, apabila bertemu dengan huruf idhar harus dibaca jelas. Mana saja yang termasuk huruf idhar? Mari kita bahas huruf-huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6 ya. Huruf idhar ini disebut juga bisa dengan huruf halqi karena huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Hurufnya ada hamzah, ha, kho, ain, ghoin, dan h ya. Semua huruf keluar dari tenggorokan ya. Ini saya gambarkan nun sukun bertemu ini 6 huruf halqi atau huruf idhar, ini dibaca jelas ya. Masuk ke contohnya ya, contoh-contoh idhar ya. Yang pertama kita contohkan huruf hamzah ya. Huruf hamzah ini contohnya huruf hamzah. Contohnya ini man, amana, jannatin, alfafa. Gitu ya, bacanya jelas. Ini yang pertama nun sukun bertemu dengan hamzah. Saya ulangi lagi, contohnya hamzah ini yang jelas ya, nun sukun bertemu dengan alif ya. Man, amana. Nih yang contoh yang kedua ini kasroh tanwin bertemu dengan hamzah. Jannatin, alfafa. Masuk ke contoh huruf yang kedua yaitu huruf H ya. Huruf H nun sukun bertemu dengan H atau tanwin ini bertemu dengan huruf H ya. Contohnya yaitu ini yang pertama nun sukun bertemu dengan H, yan hauna. Terus contoh yang kedua ini kasroh tanwin bertemu dengan H, jurufin harin. Lanjut ke contoh ketiga, contoh huruf ketiga yaitu huruf
ain. Contohnya ini huruf ain. Nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ain itu harus dibaca idhar atau jelas. Ini contohnya. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan ain, an'amta. Contoh yang kedua, dhamma tanwin bertemu dengan ain, haqiqun alayya. Lanjut contoh huruf yang keempat, yaitu huruf H. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf H, ini dibaca izhar atau jelas. Contohnya ini yang pertama. Contoh pertama, nun sukun bertemu dengan huruf H, yanhituna. Yanhituna. Contoh yang kedua, dhammah tanwin bertemu dengan huruf H, alimun hakimun. Ini ya yang saya garis bawahi ya, lihat ya yang saya garis bawahi. Saya ulangi lagi, nun sukun bertemu dengan H, yanhituna. Contoh yang kedua, alimun hakimun. Masuk contoh yang kelima, yaitu huruf ghain. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain, itu dibaca izhar atau jelas. Contohnya, ini yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ghain, min ghillin. Contoh yang kedua, haliman ghafuro. Contoh yang kedua ya, fathah tanwin bertemu dengan huruf ghain ya, haliman ghafuro. Masuk ya ke huruf yang terakhir, ini yang keenam, yaitu huruf kha. Apabila nun sukun atau tanwin an-in-un itu bertemu dengan huruf kha, dibaca jelas atau izhar ya. Ini contohnya yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf kha. Ini yang saya garis bawahi. Waliman khofa. Terus yang contoh yang kedua ini, kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha, yauma idzin khashi'ah. Ulangi, yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf kha, waliman khofa. Yang kedua, contoh yang kedua, kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha, dibaca yauma idzin khashi'ah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.